Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Dalam kultum ini saya akan membacakan sebuah hadis yang dengan dibacakannya hadis ini kita jadi tahu kedudukan tentang sesungguhnya apa dan bagaimana posisi kedudukan amal kita, apakah termasuk yang patut diamalkan atau tidak. Tentu berbasisnya adalah ilmu. Nah, diantaranya dari beberapa dalil yang ada tentang dalil sholat taubat. Ini saya bacakan salah satunya saja. Haddatsana Abu Kamil, haddatsana Abu Awana, haddatsana Utsman bin Abi Zur'ah an Ali Abi Rabi'ah an Asma bin Al-Hakam Al-Fazari. Ola, yang mau saya ulang adalah perawi pada urutan terakhir namanya Asma bin Al-Hakam Al-Fazari. Hadis ini riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ahmad. Nah, Abu Kamil meriwayatkan kepada kami, Abu Awanah meriwayatkan kepada kami, Utsman bin Abi Zur'ah, Asma bin Al-Hakam Al-Fazari, ia berkata, Asma berkata, apa yang dikatakannya? Sami'tu Aliyan karamallahu wajhah qala, aku mendengar Ali karamallahu wajhah, maksudnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah memuliakan wajahnya. Ia berkata, kuntu idza sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku mendengar sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haditsan nafa'anillahu bihi bima sya'an yanfa'ani minhu, maka Allah memberikan manfaat kepadaku dengannya sesuai dengan kehendaknya. Wa idza hadatsani ghairuhu istaflahtuhu, namun jika seseorang selain beliau yang menceritakannya kepadaku, maka aku meminta orang tersebut untuk bersumpah. Nah, ini nih proses perjalanan hadis tuh sedemikian. Oke, sampai di sini kita teruskan. Fa idza halafa fi sadaqtuhu, jika ia bersumpah kepadaku, maka aku terima, aku mempercayainya. Wa hadatsani Abu Bakar wa sadaqa Abu Bakar. Qala, suatu hari Abu Bakar meriwayatkan sebuah hadis kepadaku, dan Abu Bakar memang orang yang shadaq, yang sidik, yang jujur. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdi mu'min yudhnibu dzanban fatayawadda'u fayuhsinu at-tuhura, tidaklah seseorang hamba yang beriman kemudian dia melakukan dzanban, melakukan suatu dosa, lalu ia berwudu dan menyempurnakan wudunya, summa yusolli rak'ataini fayastaghfirullaha ta'ala illa ghafarallahu lahu, kemudian sholat 2 rakaat setelah wudhu tadi dan memohon ampun kepada Allah Ta'ala, kecuali Allah pasti akan mengampuninya. Summa tala, kemudian beliau membaca ayat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Itu surat Ali Imran itu ayat 135. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri, mereka segera zikirullah, mereka segera mengingat Allah, zikrullah. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, mari setelah ada kalimat yang indah tadi tertata, berikut kehati-hatiannya kita periksa tahrijnya. Namun setelah kita selidiki hadis yang tadi mengenai orang yang berdosa, kemudian mengambil wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, kata hadis tadi, maka dosanya akan diampuni. Itu yang disebut sholat taubat itu. Tapi hadis ini ternyata hadis mastur. Mastur artinya tertutup. Kenapa? Karena ada seorang rawi tadi yang terakhir, yang saya sebutkan diulang 2 kali itu, namanya Asma bin Al-Hakam Al-Fazari. Asma bin Hakam Al-Fazari. Jadi komentar para ulama tentang ini, misalkan Imam Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Katsir dalam tafsirnya, rentetan sanad hadis tersebut itu terdapat seorang rawi yang namanya ditulis tadi itu Asma tadi, walaupun ditulis ya, tetapi tidak diberikan komen. Para ulama hadis itu tidak berani memberikan komentar jarah wa ta'dil, dibenarkan atau disalahkan. Kalau dalam ilmu hadis itu termasuk kategori tertutup,
beli jelas ini nih, bener tak beli nih omongan, gitu. Itu namanya hadis mastur. Kenapa? Tadi karena tidak ada jarah, celaan ataupun pujian. Karena tidak adanya jarah dan ta'dil terhadap hadis ini, maka ini menjadi kedudukan masturnya atau tertutupnya perawi tadi. Bahkan Imam Al-Bukhari tidak berkomentar apapun. Imam Bukhari ini, kita tahu sebagaimana ungkapan Imam Bukhari bahwa setiap yang beliau tidak beri komentar, hadis itu ditolak. Kalau Imam Bukhari tidak memberikan komentar, ditolak. Nah, dengan beberapa komentar para ulama yang membekukan hadis ini, maka hadis tersebut tidak bisa dijadikan hujah, tidak bisa dijadikan dalil untuk melaksanakan sholat taubat. Ada beberapa ulama fikih yang menilai hadis ini dhaif, tapi katanya banyak syahidnya, banyak syawahid, penguatan, banyak penguatan. Di antaranya yang dia jadikan penguat nih untuk melegalisasi tentang sholat taubat ini adalah hadisnya seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man tawajja'a nahwa wudu'i hadza." Barang siapa berwudu seperti wuduku, tsumma qama faruqi'a raq'atin la yuhadditsu fihi ma nafsah. Kemudian dia berdiri melaksanakan sholat 2 rakaat tanpa berbicara atau tidak terlintas dalam hatinya tentang hal yang lain. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, mereka beranggapan hadis ini menjadi syahid, penguat atas sholat taubat yang kita sudah tahu kedudukannya tadi hadis mastur. Tapi sayang, hadis yang ini yang tadi barusan nih itu riwayat Bukhari Muslim, hadisnya sahih. Tapi itu tuh dalil untuk sholat tuhur atau sholat syukur wudhu. Ini makanya menemukan dalil itu gampang, kata guru kita tuh, Ustaz Sodikin, Allahu yarham. Nyari dalil tuh bisa, walaupun susah tuh, tapi yang lebih susah lagi tuh nempatin dalil. Jadi kesimpulannya, tidak ada dalil yang sahih dan sharih. Tidak ada dalil yang sahih dan sharih untuk dijadikan dalil sholat taubat. Ya, kenapa? Karena rawinya tadi majhul hal, perawi yang dikenal namanya, tapi tidak diketahui dia tuh adil atau tidak. Seperti itu. Karena tidak ada ulama yang menilai kredibilitasnya, maka tersebutlah hadis itu kategorinya hadis mastur.